Makanya, kalau mau ambil keputusan itu, dipikir dulu pakai otak secara rasional. Nyatanya, manusia itu bukan makhluk yang rasional. Bahkan, 70-80% keputusan-keputusan yang dibuat oleh manusia itu didasari oleh emosi, insting, bias kognitif, tekanan sosial, dan hal-hal lain. Jadi sebenarnya gimana dong caranya kita membuat keputusan-keputusan yang benar dalam hidup kita? Oke, sekarang kita bagi dari beberapa hal yang mempengaruhi keputusan-keputusan yang dibuat oleh manusia. Yang pertama adalah insting. Para ahli menyimpulkan bahwa otak manusia pada dasarnya hanya memiliki insting untuk bertahan hidup. Dalam artian dia bisa bertahan dari serangan, baik secara fisik maupun secara verbal. Makanya, karena insting memegang peranan penting dalam seorang manusia mengambil keputusan, kita harus belajar membiasakan diri melakukan hal-hal yang benar dan hal-hal yang baik. Supaya dari kebiasaan tersebut nantinya akan menjadi insting yang secara otomatis akan menjadi respons kita dalam menghadapi sebuah masalah. Lalu yang kedua adalah emosi. Keputusan-keputusan yang diambil pada saat emosi kita sedang tidak stabil atau tertekan atau apapun kondisi yang sebenarnya tidak dalam kondisi stabil, biasanya akan berakibat kita kurang mempertimbangkan banyak hal. Makanya kita harus selalu berada dalam kondisi emosi yang stabil. Latihlah emosi Anda untuk lebih stabil. Atau jikapun Anda belum bisa menstabilkan emosi pada saat itu, jangan membuat keputusan. Yang ketiga adalah tekanan sosial. Seringkali keputusan-keputusan yang kita ambil itu sebenarnya bukan murni secara rasional atau bahkan bukan murni keputusan kita. Tapi kita misalnya mempertimbangkan, oh nanti kata tetangga saya gimana, kata keluarga saya seperti apa. Nah, untuk menghadapi hal-hal seperti ini, Anda harus sadar bahwa apa yang ada di sekeliling Anda, kata-kata yang ada di sekeliling Anda itu hanya menjadi masukan pembanding atau faktor sekunder dalam Anda mengambil keputusan. Jangan sampai menjadikan apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitar Anda atau social react dari orang-orang itu menjadi faktor primer dalam Anda mengambil sebuah keputusan. Yang keempat adalah bias kognitif. Biasanya ini terjadi karena kita salah mengambil memori yang ada di otak kita untuk diolah nanti yang menjadi suatu respon atau tindakan kita. Atau bahkan nggak ada memorinya sama sekali. Makanya untuk mengurangi terjadinya possibility bias kognitif ini, isilah otak Anda dengan hanya hal-hal yang berguna. Jangan cuma diisi joget-joget TikTok atau hal-hal yang negatif. Karena itu bisa menyebabkan bias pada saat Anda berusaha untuk mengolah sebuah memori. Bayangkan jika memori yang tersedia di otak Anda adalah memori-memori